Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, bertemu lagi di channel Nurmala. Setelah sekian lama channel Nurmala absen mengupload video, kali ini channel Nurmala akan upload video tentang pembelajaran. Kita kembali ke video pembelajaran, tapi sebelumnya semoga sahabat Indonesia dan teman-teman berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh ya, saat ini saya sedang mengikuti PPG Darajat angkatan kedua. Untuk itu, saya akan berbagi informasi apa saja yang harus kita lakukan sambil menunggu masuk ke angkatan berapa. Yuk, kita mulai sekarang. Sebagai calon mahasiswa PPG, kita harus pantauin terus SIM PKB sampai pada tanggal yang ditetapkan. Kita diminta untuk konfirmasi. Nah, pada saat konfirmasi diberikan waktu beberapa hari untuk kita menyatakan kesediaan mengikuti atau menjadi mahasiswa PPG sesuai angkatan yang telah ditentukan. Nah, dalam kesediaan ini, pada saat ketersediaan ini, di situ sudah diberitahu perguruan tinggi mana yang akan menaungi kita selama kita menjadi mahasiswa PPG. Setelah selesai konfirmasi, ada banyak waktu yang diberikan kepada kita untuk menunggu proses di mana kita akan mengupload berkas atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PTK yang menaungi kita. Setelah kita konfirmasi dan tahu PTK mana yang akan menaungi kita, tidak ada salahnya kita cari link yang bisa memberikan informasi kepada kita tentang syarat apa saja yang harus kita siapkan atau berkas-berkas apa saja yang harus kita siapkan untuk di-scan dan pada tanggal tertentu akan di-upload melalui link yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi yang menaungi kita. Nah, waktunya cukup panjang nih teman-teman. Jadi kalau ada surat-surat yang harus diurus, misalnya surat kesehatan, surat bebas narkoba, surat atau SKCK. Nah, inilah waktu kita untuk mengurusnya. Dan jangan lupa patokannya adalah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh PTK pada angkatan sebelum kita. Misalnya saya, perguruan tinggi yang menaungi saya adalah Universitas PGRI Palembang. Sebelum saya mempersiapkan syarat-syarat yang diminta oleh pihak kampus, saya terlebih dulu mencari informasi apa saja yang harus saya siapkan. Nah, di perguruan tinggi yang menaungi saya ada 12 syarat yang harus saya siapkan. Nanti akan saya kasih di sini, saya akan berikan. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan dan cukup membantu teman-teman yang masih menunggu masuk ke angkatan berapa. Nah, setelah itu saya mempersiapkan semuanya hingga sampai pada tanggal tertentu yang sudah ditetapkan. Saya tinggal mengupload saja. Oh ya teman-teman, biasanya syarat-syarat yang diminta oleh PTK tidak akan jauh berbeda. Hanya ada satu atau dua perbedaan saja. Untuk itu tidak ada salahnya kita siapkan saja yang sifatnya waktunya menunggu lama. Misalnya surat-surat yang berhubungan dengan surat narkoba, surat bebas narkoba, surat sehat, yang seperti itu biasanya setiap PTK itu pasti ada. Nah, setelah selesai dan semua syarat-syarat itu ada di tangan kita, tugas kita sekarang adalah scan. Jadi kita men-scan surat-surat tersebut sampai pada 12 jenis syarat. Kalau perguruan tinggi saya itu di-scan dalam bentuk PDF kecuali foto. Kalau foto bentuknya JPEG. Jadi dikumpulkan menjadi satu folder. Dan satu folder inilah yang nantinya akan kita upload melalui link yang diberikan oleh perguruan tinggi yang menaungi kita. Informasi juga untuk foto ya teman-teman, usahakan foto yang kita gunakan adalah foto yang diambil dari studio. Jangan gunakan foto HP karena itu akan digunakan untuk piagam kita atau sertifikat kita. Kemudian ada juga perguruan tinggi yang memberikan syarat
pada mahasiswanya untuk berfoto dengan seragam tertentu. Misalnya harus menggunakan kemeja putih atau kemeja warna apa, tapi itu sesuai dengan permintaan perguruan tingginya. Oleh karena itu, jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya agar kita tidak bekerja dua kali. Sampai pada tahap ini, biasanya kita akan khawatir nih bagaimana kelanjutannya. Tidak perlu khawatir, silakan menunggu dan jangan lupa pantauin terus SIM PKB-nya. Pada saat kita mengkonfirmasi kesediaan kita untuk mengikuti PPG Daljab, di situ sudah diberikan tanggal. Nah, tanggal-tanggal tersebutlah yang harus kita perhatikan, yang harus kita patuhi. Teman-teman, sebagai calon mahasiswa, apalagi yang sudah ditetapkan angkatan berapa, kita harus benar-benar aktif cari informasi ya, biar tidak ketinggalan. Kebenaran kemarin sebelum saya upload berkas saya dihubungi oleh dosen koordinator untuk meminta saya membuat grup WA untuk wadah bagi kelas kami yang terdiri dari 29 mahasiswa, sebagai wadah informasi agar bisa terhubung antara mahasiswa dengan dosen koordinator. Karena melalui grup WA inilah nanti informasi-informasi kampus akan tersalur melalui mahasiswa. Jadi informasinya kita dapatkan melalui grup WA ini. Tapi sebelumnya kami sudah punya grup WA tersendiri. Jadi semua mahasiswa angkatan 2 bahasa Indonesia itu sebelum dihubungi dosen kampus untuk membuat grup WA, kami sudah punya grup WA sebelumnya. Jadi saya lebih gampang kerjanya, tinggal memindahkan saja. Setelah kita selesai upload berkas yang diminta oleh pihak kampus, silakan pantau kembali di SIM PKB-nya, karena di situ terlihat jika berkas yang kita kirim sudah diproses atau masih centang merah. Jika masih centang merah, artinya berkasnya bermasalah, jadi ada yang harus diperbaiki. Tapi jika pihak kampus sudah menerimanya, biasanya ada keterangan masih menunggu proses. Jika sudah sampai di sini, semuanya sudah aman. Dalam arti kata, kita bisa menerima informasi-informasi dari kampus melalui grup WA. Kemudian kita akan menunggu kapan saatnya, seperti tanggal yang setelah ditetapkan melalui jadwal. Koordinator kampus akan menghubungi kita untuk Zoom meeting. Jadi dengan jadwal resminya. Nah, setelah melakukan Zoom meeting, kita akan memulai jadwal kita untuk belajar mandiri. Tapi sebelumnya kita harus download dulu modul kita dari SIM PKB sebanyak 10 modul dan juga ada 1 LK1. Itu yang harus kita kerjakan saat kita belajar mandiri. Nah, mengenai ini akan tampil nanti pada saat kita akan memulai kegiatan belajar mandirinya. Untuk kegiatan belajar mandirinya saya akan upload kembali nanti apa saja yang harus dilakukan melalui tampilan video saya yang selanjutnya. Baiklah teman-teman, semoga informasi yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang menunggu konfirmasi angkatan keberapa. Tetap semangat ya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Agar channel ini tetap berkembang, like, subscribe, dan komentarnya juga bagikan, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.